Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke video ke-12, yaitu bab 12 kepemimpinan sekolah efektif. Nah teman-teman, ada 8 yang akan kita bahas, yaitu konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kunci sukses kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Oke teman-teman, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wina Prakosa, NPM A1G022642, berasal dari kelas 1A, Prodi PGSD, dosen Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber data yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan? Ada 6 nih. 1. Faktor internal. Nah, faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya perundang-undangan dan kebijakan lainnya. 5. Faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Selanjutnya ada C, teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Nah, teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. 1. Teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Yang kedua, teori lingkungan atau Environment Theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau Personal Situations Theory. Yang keempat, teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Oke, next D, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, menurut Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang-bidang lain yang relevan. 4. Berpegang pada prinsip-prinsip pada umumnya kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, dan kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Nah, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan.
2. Memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Oke, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Nah guys, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurniadi dan Macali ada 5 fungsi instruksi atau fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Ada fungsi partisipasi. Nah, dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Ada fungsi delegasi. Nah, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, menurut Blake dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu 1. Inisiatif atau pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. 2. Inquiry atau dalam memimpin maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Advokasi atau dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. 4. Conflict solving. Nah, pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. 5. Decision making. Nah, seseorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu kritik. Nah, jiwa kritis ini menuntut kejelian kepemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, yang G itu kunci sukses kepemimpinan. Nah, menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. Oke guys, kita sudah sampai ke materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Nah, menurut Asimendri ada 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Tipe otoriter. Nah, tipe ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas atau laissez-faire. Merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Pada tipe ini, pemimpin seperti tidak melakukan fungsi kepemimpinan dan sifat kepemimpinannya tidak tampak.
4 ada tipe pseudo-demokratis. Nah, tipe ini disebut juga sebagai tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Oke guys, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share agar teman-teman kalian juga tahu. Oke, itu saja ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.